Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan serta mencurahkan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan demikian, dalam kehidupan kita ini kita warnai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang amalan setelah selesai melaksanakan sholat. Banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu amalan yang hendak dilaksanakan kepada seorang hamba setelah selesai melaksanakan perintah Allah, terutama adalah perintah sholat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang setelah selesai melaksanakan sholat ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 3 kali dengan ucapan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjut Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannatan darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya jal jalali wal ikram. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Inilah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita ketahui orang yang melaksanakan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni serta menggugurkan dosa-dosanya. Ditambah lagi amalan sesudah selesai melaksanakan sholat, apabila mengucapkan hal tersebut tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Ini adalah karunia yang besar. Sangat rugi apabila kita sia-siakan dan kita sepelekan. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba selesai melaksanakan sholat, maka ketika ia masih dalam keadaan duduk dalam sholatnya, maka apabila ia mengucapkan Allahumma ajirni minan nar sebanyak 3 kali, apabila ia mengucapkan pada selesai melaksanakan sholat subuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dari neraka sampai masuk sore hari. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat maghrib diucapkan sebanyak 7 kali Allahumma ajirni minan nar, maka dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai waktu subuh. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang hamba selesai melaksanakan sholat, ia membaca ayat kursi, maka dia akan terhindar dari siksa kubur. Kemudian apabila seorang hamba selesai melaksanakan sholat, kemudian dia membaca takbir, tahmid, dan tahlil, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran serta mengampuni dosa-dosanya. Maka tatkala seorang hamba mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 34 kali, genap menjadi 100 kita memuji Allah Subhanahu wa taala setelah selesai melaksanakan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Kemuliaan demi kemuliaan pun telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita hari ini umatnya. Tinggal kita mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Setelah itu semuanya hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu doa yang pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan adalah tatkala seorang hamba selesai melaksanakan sholat. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kedekatan seorang hamba kepada sang kholiknya, manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tatkala ia sedang sujud di dalam sholatnya, kemudian tatkala ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doanya akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Sangat jelas sekali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada seorang hamba serta beritahukan kepada hambanya bahwa Allah dekat, dan penawarannya adalah seorang hamba apabila berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permohonannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan malu apabila seorang berdoa kepada Allah lalu dia tidak mendapatkan apa-apa dari doanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, doa'u mukhul ibadah. Doa adalah inti sari ibadah. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diperkuat oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Beliau bersabda, doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat Al-Quran yang menegaskan tentang pentingnya doa. Di antaranya yaitu Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati
sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat tersebut yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Pentingnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang tidak mau berdoa dikategorikan orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak henti-hentinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita tentang munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang lain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Dan sesungguhnya seseorang menghalangi rezekinya sendiri dengan sebab dosa yang ia lakukan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 perkara yang disampaikan kepada kita hari ini umatnya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya menjadi pegangan kepada kita. Maka dengan demikian sangat penting kita melakukan doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat kepada kita agar kita senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika di atas muka bumi ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah doa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan permintaannya itu kepadanya, ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindarkan keburukan yang sebanding dengannya selama dia tidak berdoa untuk perbuatan ataupun memutuskan hubungan kekerabatan. Seorang laki-laki dari suatu kaum berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah lebih banyak karunia-Nya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Hakim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyimpan untuknya pahala yang sebanding dengannya di akhirat. Itulah keutamaan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa adalah ucapan dari seorang hamba, suatu harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunaikan hajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perkenankan doanya. Maka untuk itu, dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih tatkala selesai melaksanakan sholat, maka ini adalah salah satu waktu kedekatan seorang hamba dengan Sang Khalik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dorongan dan semangat kepada kita agar memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup dan maha mulia. Dia akan malu apabila seseorang mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dia mengembalikan kedua tangannya tersebut dalam keadaan kosong dan dalam keadaan kecewa. Hadis ini
memberikan penjelasan. Allah dengan maha mulianya, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maha agungnya, dengan karunia-Nya yang tinggi, akan merasa malu apabila ada seorang muslim yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, kemudian ia mengembalikan tangannya dengan tangan kosong ataupun dengan kekecewaan. Intinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa seorang hamba cepat ataupun lambat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, syai'un akrama Allah ta'ala minat doa. Beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada doa. Doa ini dahsyat sekali hadirin. Barang siapa suka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat ia dalam kesukaran dan dalam kesusahan, hendaknya ia memperbanyak doa pada saat ia lapang. Begitu besarnya amalan doa ini. Bahkan doa ini akan menjadi cahaya di langit dan akan menjadi cahaya di bumi bagi orang-orang yang berdoa. Bahkan doa ini menjadi senjata bagi orang-orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjata orang yang beriman, tiang agama, serta cahaya langit dan bumi. Lalu bagaimanakah cara kita berdoa? Ini sudah menjadi kebiasaannya sobat ya. Kebiasaan apabila melaksanakan sholat di masjid berjamaah, maka tatkala sang imam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makmum yang ada di belakang pun mengaminkan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tanda kebersamaan, inilah tanda bersatunya umat Islam. Maka dengan demikian tatkala ia melaksanakan sholat dengan cara berjamaah, kemudian setelah sholat ia bertasbih, tahlil dan tahmid ataupun berzikir juga secara berjamaah ataupun bersama-sama. Kemudian setelah itu hendaknya berdoa pun dengan cara bersama-sama ataupun berjamaah, karena jamaah akan menguatkan ukhuwah Islamiyah, baik dari segi sholatnya berjamaah, zikirnya berjamaah, doanya pun berjamaah. Maka dengan demikian nampaklah kekompakan umat Islam. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah amalan-amalan ketika selesai melaksanakan sholat. Jadi semoga dengan mendengarkan penjelasan ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita. Jadi semangat untuk kita kesemuanya untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kedekatan seorang hamba adalah ketika ia melaksanakan sholat, dan setelah selesai sholat adalah salah satu waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan apabila seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi manfaat kepada kita bersama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.